Tunggu. Bentar ya, saya carikan dulu untuk soalnya. Dulu. Terus tenggat waktunya sekarang Kamis besok ya. Oke. Saya sudah posting untuk tugas keterampilan. Saya share screen ya. Untuk yang 2 soal kemarin, apakah cara bikinnya sekarang kalian masih ingat? Masih. Udah enggak, Bu? Ada yang masih, ada yang udah enggak, gitu ya. Saya tidak ingat apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Saya udah lupa semua. Sudah lupa semua. Baiklah. Jadi, kalau dilihat di tugas keterampilannya itu saya sudah posting ya. Ini saya udah share screen ya. Ada 6 soal yang kalian nanti harus kerjain. Sudah 2 soal dikerjakan, berarti tinggal 4 lagi. Ya, yang halaman 29 nomor 26 nomor 9 sama yang halaman 30. Berarti kan tinggal 4. Nanti kita selesaikan sama-sama. Ya. Itu soal-soalnya ada di buku. Kemudian nanti di situ ada keterangannya. Dari 6 itu di screenshot, kemudian salin di Word boleh, di Google Doc boleh. Dari 6 soal, pilih salah satu soal untuk divideokan. Mau screen recording boleh, dengan aplikasi apapun boleh, atau yang tinggal pakai Windows, apa sih ya? Yang kayak record gaming itu loh. Saya pernah baca, tapi saya lupa. Apa? Tadi dikasih tahu sama Semi, saya juga lupa. Dia caranya, apa tadi ya? Lupa lah saya ya, nanti silahkan kalau misalnya ada yang bisa berbagi. ALT kontrol apa ya, lupa. Ada yang tahu nggak cara record screen dengan mudah? Kalau nggak salah mah Windows terus TG gitu Bu, kalau nggak salah. Oh iya, Windows G benar. Terus tadi si Semi ngasih tahu lagi satunya lagi apa? Saya lupa. Salah satunya itu Windows G. Silahkan ya, mau pakai apapun juga boleh. Nah, nanti di video itu ada suara kalian memperjelas kalian itu sedang ngapain, melakukan apa, mau bikin apa, dan apa yang dari GeoGebra kamu pakainya fitur apa atau icon apa gitu. Kemudian nanti upload ke YouTube dulu, jadi yang dilampirkan linknya bukan video MP4-nya. Ya, jelas ya. Nah, sekarang berarti kita sama-sama ngerjain yang soal halaman 33 nomor 10. Ya, sambil kita pahami dari segi pemahaman jaraknya. Kalau yang di Jamboard kalian kan kemarin yang saya masukkan di sini baru jarak 2 garis sejajar. Ya. Mungkin ini saya update dulu. Bentar. Oh, bukan di sini.
Di mana ya? Oh, di 12.5 kayaknya ada deh. Semoga ada. Bukan. Ini udah sudut. Mana ini? Nah, nanti ada cara-caranya di sini. Seperti misalkan kemarin, yang nomor 1 itu kan kalau nggak salah jarak titik ke bidang. Intinya proyeksi. Oh, belum ke copy. Kemudian yang nomor 2 itu jarak 2 garis sejajar. Kalau di GeoGebra, buatnya itu langkah-langkahnya yang ini. Nanti kalau misalnya ada yang masih lupa, ini saya tambahkan untuk langkah-langkahnya. Ini ya. Oke. Lalu berikutnya, kita ke nomor 3. Ini tadi kelas lain. Ya, silakan disiapkan GeoGebra-nya. Langsung dibikin aja sama-sama. Ingat kita pakainya yang 3D ya untuk memunculkannya. Garis 3, ya. Di Word-nya harus nulis ulang soalnya atau nggak usah, Bu? Jadi bukan di Word-nya. Kalau kemarin kalau nggak salah saya cuma minta kalian ini ya, kasih nama ya. Nah, Bu, di Iya, Bu, Word sama kita nomor masukin 1, nomor screenshot. 2 gitu. Oh. Eh, Ini untuk soal kalian tuliskan. Kalau yang nomor 1, nomor 2 udah dikerjain tanpa soal nggak apa-apa. Tapi seingat saya minta kalian kasih nama untuk menunjukkan itu memang benar kerjaan kalian. Nah, untuk yang berikutnya, soalnya kamu tidak ketikkan di Word, tapi kamu ketikkan di sini. Nah, ingat ya, kalau mau bikin teks ya, ini, yang ABC ini, kemudian kamu klik di sini. Nah, silahkan nama kalian, kok, mana? Anjar. Nah, di bagian sini kalian ketikkan soalnya. Yang nomor 3 tadi teh soal halaman 33 nomor 10. Ya, silakan diketikkan dulu. Ketikannya langsung di GeoGebra-nya, bukan di Word, biar kelihatan. Bu, yang sebelumnya nggak usah kan, Bu? Nggak usah, nggak apa-apa kalau sudah jadi. Oke, Bu, makasih. Mana ya? Nah, ini. Kalau yang video nomor 1, 2 kemarin boleh berarti, Bu? Boleh. Oh, ya, oke, makasih, Bu. Nggak harus sama persis. Yang penting poin-poinnya atau informasinya semua ada ya. Ini misalnya, saya nggak sama persis. Nah, Bu, ya. maaf, ini Upagi yang buat Muzin yang gambar 3 dimensinya ini gimana? Ini klik garis 3 yang bagian sini, sampingnya kaca pembesar. Terus nanti ada view yang gambarnya rumah. Terus yang dicek 3, algebranya, grafiknya, sama yang di grafiknya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, nah ini yang diminta di soal nomor ketiga adalah kubus. Bikin kubus itu mudah, nggak harus pakai koordinat yang ada di tengah. Tinggal klik ini, pakai kubus, rusuknya 5, ya. Pastikan kamu ngeklik rusuknya 5 itu benar. Cirinya adalah kalian bisa lihat di bagian inputnya, di bagian aljabarnya nih. Nah, di sini kan 5, sehingga volumenya 125. Karena kemarin teh ada yang bingung, Bu, saya udah benar, kenapa jaraknya berbeda. Nah, itu karena mau ngeklik koordinat yang di sini 5, tapi dia kurang sedikit, jadi 4,9 berapa gitu. Ya pasti nanti jaraknya berbeda. Namanya sudah sesuai, A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu P di tengah GH. Jadi kita pakai midpoint. GH, klik titik G sama H. Apa nih, apakah ada yang ngechat?
Oke, silahkan Chris. Nah, lalu kita gambarkan dua objeknya, CP sama AD. CP ini kan berarti garis, berarti saya pakainya line. Klik C sama, oh ini tadi saya lupa ya, ini harusnya di rename dulu, titik I-nya saya rename jadi P. Nih. CP dengan AD. Kalau kita lihat di sini, jarak dua garis, tapi tidak sejajar. Yang terakhir kita gambarkan sejajar ya. Ini tidak sejajar. Sebetulnya ketika kita mau cari jarak, cukup dengan distance. Ini aja udah dapat jaraknya. Nih tuh jaraknya 4,47. Tapi tugasnya itu nggak hanya sekedar nyari jarak, tapi lukisannya yang menunjukkan jarak itu panjang ruas garis yang mana. Ya. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini PPT saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, yang barusan tergambar itu kan dua garis bersilangan. Ya. Nah, jarak dua garis yang bersilangan itu ilustrasinya atau gambarnya seperti itu. Adalah panjang ruas garis AB berarti dalam hal ini A, ini B, di mana garis AB ini tegak lurus dengan garis G dan garis H. Nah, lalu, sebentar, bukan yang ini. Nah, yang ini. Gimana caranya melukiskan jarak dari dua garis yang bersilangan? Ini langkahnya. Kayaknya ini saya kopikan aja ke Jamboardnya biar saya pindah tabnya lebih gampang. Bentar. Aja ya. Nah, lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, lukis bidang melalui garis pertama sejajar dengan garis kedua. Nah, berarti kalau di sini gimana caranya? Ini biar saya mudah menyebutnya, saya ganti warnanya ya. Yang garis ini saya ganti warnanya. Cara ganti warna tinggal klik kanan, pilih color saja. Nih. Saya mau bikin bidang. Bidangnya itu melalui garis merah, tapi sejajar dengan yang warna hitam. Saya nggak bisa langsung bikin bidang itu. Tapi ada tahap yang perlu saya lakukan, yaitu membuat garis yang melalui merah sejajar hitam. Caranya yang ini, ada parallel line. Klik yang ini. Melalui garis merah, saya ambil saja satu titik yang melalui garis merah, misalnya titik P, sejajar garis hitam. Nih. Ini saya ganti warnanya juga. Nih. Kalau dilihat, sekarang si garis biru ini sejajar garis hitam nih. Tuh, lihat. Lalu si garis biru itu melalui garis merah. Nih ya. Lalu bikin bidangnya, caranya tinggal kita bikin plane. Yang kita klik adalah garis merah sama garis biru. Nih. Lihat. Ini sudah sesuai dengan yang tadi.
Langkah pertama, bikin bidang. Nih, kelihatan ya, melalui garis merah sejajar, ini sejajar ya, sejajar garis yang hitam. Langkah ini apakah ada yang mau ditanyakan? Tadi teh bikin plan-nya pencet garis biru sama garis merah, Bu. Iya, Oke, Bu. Bentar, Bu. Ibu, tadi buat garis birunya pakai apa, Bu? pakai parallel line. Nih, yang diklik titik P sama garis hitam, karena garis biru itu mau dibikin sejajar dengan garis hitam, tapi melalui satu titik di garis merah. Bu, Ya, plan-nya tuh pakai yang pertama dari atas. plan-nya pakai yang ini. Kalau yang ini Oh, iya. itu hanya bisa untuk 3 titik. Tapi kalau plan yang polosan ini bisa 3 titik, bisa 2 garis. Kan di sini ada keterangannya tuh. 2 lines or a polygon or point and line. Tuh. Jadi pakai yang polos. Oke, Bu. Kasih, Ya. Bu. Nah, sekarang ke langkah berikutnya. Langkah kedua ya. Tetapkan Bu, Hah? tadi yang kalau pakai titik P ke C itu apa sih Bu? Pakai apa saya lupa. Line. PC itu kan garis. Oh iya Bu, makasih Bu. Oke, kita ke langkah kedua ya. Tetapkan sebuah titik. Misalkan titik A. Ini permisalannya itu sesuai dengan gambar yang ada di sini ya, di jamboardnya ya. Pada garis kedua. Kemudian, ini langkah kedua. Langkah kedua berarti gini aja, kita menetapkan satu titik aja. Satu titik pada garis yang hitam. Satu titik itu bebas, asal dia dilalui oleh garis. Bisa titik A, bisa titik D, atau sepanjang titik yang melalui garis hitam ini. Tapi saya ambil yang mudah aja, saya tetapkan titik A aja. Kenapa ya? Karena titiknya di sini udah kelihatan, bulatnya kan udah jelas di situ. Lalu, langkah ketiga, proyeksikan titik A ke bidang yang sudah terbentuk tadi. Kalau saya bilang proyeksi, pakai yang ini. Perpendicular line. Ya. Nih, klik titik yang mau diproyeksikan, klik bidang tempat proyeksinya. Sehingga di sini hasil proyeksinya kan di sini. Kalau di sini tadi kan sudah dimisalkan titik I. Kalau di gambar kita tadi, ya kita tahu di sini, cuman titiknya belum kelihatan. Biar kelihatan, pakai intersect. Intersect antara siapa? Ya garis proyeksinya tadi dengan si bidang. Tuh, ada I di sini. Nah, inilah AI adalah jaraknya. Tinggal dihitung dengan distance A sama I. 2,47. Silahkan ini di-copy ke dokumennya. Bu, yang kita mah nggak usah ganti warna, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Oke. Saya ganti warna untuk memperjelas saya nyebutnya ya. Nanti kalau salah garis pertama, garis kedua, garis ketiga, nanti saya nyebut kayak gitu, berikutnya saya lupa lagi. Tadi mana yang garis pertama? Gitu. Bisa dilanjut ke nomor 4? Bu, kalau udah Ntar, Bu. dibikin garing PH-nya apa Bu? Bingung saya. Oke. PC-nya Bu, PC. Udah gambar AD belum? Itu Garis AD udah dibikin? yang panjang itu ya Bu ya, yang itu pakai line juga Bu atau Iya. A ke D ya Bu ya? Mm-mm. Udah Bu. Terus bikin parallel line. Pakai ini.
Rail line. Udah Bu, ke apa sama apa Bu? Titik A ke garis merah, titik P ke Iya Bu. garis yang hitam. Hitam putus-putus Bu. Kan tadinya yang ini dulu, yang AD dulu. Udah Bu, ada udah jadi. Iya, klik parallel line, klik titik P, lalu klik titik garisnya ini. Oh Bu, iya. Ya, permisi, kalau yang saya bikin yang guys yang nembus bidangnya ini gimana? proyeksi. Pakainya yang Proyeksi. ini, perpendicular. Ya, makanya gini, langkah-langkah ini kalian pahami. Kalau misalnya hanya ngelihatin, ngikutin, mungkin nanti akan bingung terus. Oke, tadi saya udah bilang juga kalau kamu yang namanya jarak itu pasti proyeksi. Proyeksi itu kalau di GeoGebra harus pakai yang ini. Nah, saya mau tunjukkan juga, sebetulnya kalau dua garis bersilangan itu bersilangannya bisa tegak lurus, bisa tidak tegak lurus. Kalau tegak lurus itu, gimana cara tahunya dia tegak lurus atau enggak? Tadi kan kita udah bikin garis biru ya. Garis biru tadi sejajar garis hitam. Ya. Kalau si garis merah sama garis birunya ini, kalau kita ukur sudutnya, oh ini salah baca sih geogebranya, sebentar. Nggak kebaca juga, bentar ya. Oh ini karena ada bidang jadi nggak kebaca. Oh ini kebaca. Tuh lihat ya. Ketika saya ukur sudutnya yang garis merah dengan garis biru ternyata itu 90 derajat. Artinya apa? Garis merah dan garis hitam itu bersilangan tegak lurus. Bisa dilanjut ke nomor 4? Bentar, Bu. Yang saya hasilnya beda 0,02, Bu, jadi 4,45. Bisa di share screen? Sebentar, Bu. Ganti device dulu, Bu. Tadi saya pakai HP. Oh, nah mungkin kalau pakai handphone, mungkin karena salah ininya aja, Edward, yang tadi saya bilang. Ininya dicek. Saya udah stop share ya? Sorry. Iya, Bu. Yang di bagian inputnya itu dicek, kamu bener nggak itu kubusnya ukurannya 4x4? Karena nggak cuma 1-2 orang yang kemarin seperti itu. Caranya saya lihat udah bener dilihat dari lukisan garisnya, tapi ketika sudah ke jaraknya kok jaraknya beda. Nah di sini loh, nih di bagian sininya. Tadi itu, Bu, kalau mau bikin garis itu yang 90 derajat biar lurus tuh pakai yang mana ya, Bu? Saya takutnya salah pakai. Yang lurus maksudnya gimana nih? Yang garis biru, garis merah itu, Bu. Uh-uh. Bikin garis birunya pakai apa ya, Bu? Takut salah saya. Garis biru ini itu diperoleh dari, kita mau bikin apa sih garis biru itu apa? Garis yang sejajar dengan hitam. Hitam yang, ini saya ganti warna aja lah nih, biar saya nyebutnya gampang. Tuh. Ya, garis biru itu adalah garis yang sejajar garis hitam, tapi dia melalui atau berpotongan dengan garis merah. Cara bikinnya pakai paralel karena dia sejajar. Kalau kamu lihat di bagian hitam-hitamnya di bawah, select parallel line and point. Artinya garisnya itu yang dipilih adalah garis yang mau kita jadikan sejajar. Titiknya itu adalah titik yang didalui oleh garis si birunya tadi. Sebetulnya ini karena tujuannya kita mau bikin bidang yang warna biru ini.
Nih, tujuannya itu. Tapi kalau kita langsung bikin bidang, nggak bisa. Karena kalau di sini mau bikin parallel plan, di sini hanya boleh poin sama plan-nya aja, padahal kita belum punya plan-nya. Gitu. Ya. Lanjut nomor 4. Nomor 4 ini mirip dengan nomor 3. Sama sih sebetulnya. Cuman bedanya, kalau nomor 3 ini berpotongannya tegak lurus, kalau yang nomor 4 tidak tegak lurus, tetapi caranya sama saja. Saya tutup ya. Kita kerja nomor 4. Nomor 4 itu soal halaman 32 nomor 1. Ketikkan soalnya, jangan lupa kasih nama. Nih. Kubus panjang rusuknya 4. Nih. Nah, ini contohnya siapa tadi yang beda? Saya kan merasa ini udah 4 tepat ya, tapi ketika kita melihat di paling kiri, lihat titik B yang saya klikkan ternyata 3,87. Prosesnya mungkin benar, tapi mungkin jaraknya akan beda. Jadi hati-hati, pastikan titiknya tepat. Nah, yang ini udah pas. Namanya sudah sesuai, yang diminta adalah jarak garis AB dan DF. Karena garis kita pakai line, klik A, B, lalu D, sama F. Ini berpotongan lagi. Berpotongan, bersilangan. Ya. Nah, buat tahu ini tuh bersilangan tegak lurus apa enggak, caranya seperti tadi. Kita bikin, saya ganti warna lagi biar memudahkan. Mau bikin garisnya itu melalui merah, tapi sejajar yang hitam. Jadi caranya parallel line. Saya klikkan titik F karena F ini dilalui sama merah. Lalu saya klikkan garis hitam. Ini. Nih, saya ganti warna biar jelas. Nih. Ya. Nah, kita pengen lihat nih, tegak lurus apa enggak? Tuh, 54,74. Artinya garis merah dan hitam itu tidak berpotongan tegak lurus. Tapi caranya sama aja. Nah, kalau si garis birunya ini udah dapat, ya, kita bikin bidangnya. Tinggal klik plane, pilih yang polosan, klik yang biru sama merah. Tuh. Bidangnya melalui garis merah, tapi dia sejajar dengan hitam. Langkah berikutnya, tetapkan satu titik di garis hitam. Saya pilih titik B. Proyeksikan ke bidang. Proyeksi itu yang ini. Klik titik B, klik bidangnya.
Nih. Yang proyeksi saya kasih warna hijau. Lalu, supaya jelas titiknya, bikin perpotongan antara garis hijau atau proyeksinya tadi dengan bidang. Di sini ada titik I. Maka lukisan jaraknya adalah jarak B ke I, yaitu 2,83. Silakan di copy. Di copy-nya bisa seluruhnya ini, bisa hanya pakai yang ini, yang bagian download as ini, atau pakai yang export image, tinggal di copy to clipboard, tapi yang tercopy hanya yang bagian 3D-nya aja nanti. Bu, Ya, permisi, kalau yang saya buat yang guys EF-nya itu pakai yang mana? EF, Ya, saya nggak bikin EF. ya, itu maksudnya Yang biru. ya, Oh, yang biru tadi, itu yang pertanyaan Davin yang sama dengan yang tadi. Parallel line. file lain. Klik titik F. Klik garis hitam. Jadi, Davin? Rafael? Sudah. Ya. Oke, bisa dilanjut yang nomor 5? Bentar Bu, lagi ngetik soal Bu. Oh ya. Bu, Ya, nomor 5 teh 36 teh yang atas atau yang PG, Bu? yang mana? 36. Yang atas. Ya, yang nomor yang atas. Oke, Yang Bu. atas. Makasih, Bu. Bu, Hmm? boleh boleh nanya yang sebelumnya nggak, Bu? Apa tuh? Kalau udah jadi apa Bu ini namanya parallel line yang itu apa Bu? Bikin bidang. Bidang Pakai yang plain. plain doang ya Bu ya? Iya. Titiknya dari mana Bu? Yang diklik warna biru sama warna merah. Itu juga kalau yang buat garis hijau ininya apa juga sama yang pakai parallel line? Iya, betul. Oke, makasih Bu. Tapi kalau yang buat parallel line-nya yang miring itu caranya gimana? Yang apa? Parallel line yang miringnya? Yang hijau. Ya, Yang mau diproyeksikan, kan
kan kalau sudah jadi itu sebetulnya jaraknya itu jarak titik B ke bidang. Berarti yang diklik itu adalah ya titik B sama bidangnya. Memproyeksikan titik B ke bidang. Ya. Ya, oke. Lanjut, Bu. Lanjut? Oke. Lanjut aja lah, Bu. Oke. Berikutnya. Ketikkan soalnya. Nah, ya. Rusuknya itu 4. Silahkan dibuat. Nah, ini kubus. Kubus. Rusuknya 4. Pastikan di sini udah sesuai. Namanya juga sudah sesuai. Lalu jarak objeknya ini bidang dengan bidang. Berarti bikin bidangnya dulu. Bidangnya itu melalui ACH. Klik A, C, H, dan B, E, G. Kalau mau dilihat, seperti ini. Nah, berarti ini dua bidang sejajar. Dua bidang sejajar. Cara melukiskannya. Sebentar, saya kopikan dari sini. Nah, ini mudah. Pahami langkahnya, nanti tinggal sesuaikan di GeoGebra-nya. Bu, maaf tadi bikin plane-nya pakai apa, Bu? Bikin apa? Plane yang Plane? ini jadi ada 2 bidang itu di dalamnya, Bu. Ya pakai ini. Bisa pakai yang atas, bisa pakai yang kedua. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ini ya, kalau dua bidang sejajar, langkahnya cuma ada 3 langkah. Tetapkan sebuah titik pada bidang pertama. Proyeksikan. Jadi jaraknya. Simpel ya. Oke, yuk. Ini udah ada 2 bidang. Tetapkan satu titik pada bidang pertama. Cari yang gampang aja. Misalnya bidang yang atas ini, kan bidang itu ada titik E di situ. Ya udah, ini yang saya tetapkan aja yang E. Kemudian apa? Proyeksikan. Nih, klik titik E-nya, proyeksikan pada bidang kedua. Udah jadi. Kita cari jaraknya, tapi di sini perlu diperjelas dulu titiknya dengan pakai intersect tadi. Nih. Lalu kita hitung jaraknya. Tuh, nggak ada semenit ya. Permisi, itu Ya. tadi pakai yang mana guysnya? Kan tadi proyeksi, Davin. Kalau kalian masih ini, kan tadi langkahnya, kalau sudah bikin proyeksi kan tadi pakai perpendicular. Yang Ya ini tadi kan. tadi nggak sempat lihat, soalnya kan lagi bikin bangunnya itu. Oh iya. Jadi kalau misalnya nanti saya bilang proyeksi, itu pakai yang ini. Yang mau diproyeksikan apa? Kemana? Dua objek itu yang diklik. Ini kan tadi mau memproyeksikan titik F ke bidang yang bawah. Jadi ya itu yang dipakai. Ya.
Oke. Sepertinya kalau yang nomor 12 kita lewat dulu. Saya ganti ya, karena ternyata yang tadi saya hanya baca sekilas, yang nomor 12 itu bukan hitung jarak dua objek, tapi itu panjang proyeksi. Jadi untuk yang ini saya ganti. Yang soal nomor 6, kita ke ini aja. Halaman 36, nomor 3. Biar semuanya terwakili nanti. Yang atas yang PG, Bu? Yang atas, yang LKS 6. Oke, Bu. Kasih, Bu. Ya, ini LKS 6. Ya. Yuk, silahkan dibikin kubusnya sama kayak yang tadi. Pastikan sesuai. Oh, tadi soalnya kelupaan. Panjang rusuknya dijadiin 4 cm aja, Bu. Iya, panjang rusuknya jadi 4. Bu, Ya. nanti boleh minta yang ini nggak Bu, hasil akhir semuanya Bu? Kan saya tadi kelewat Bu. Nanti coba teman-temanmu yang udah bikin hasilnya berapa, nanti kita cek ya. Oke, kita kesini dulu ya, Chris. Ya Bu, ya Bu. Oke, kubusnya udah jadi, sekarang bikin titik P. P itu di tengah EF. Berarti di tengah itu pakainya midpoint. Di tengah EF. Titik P. Lalu H di tengah GH. Rename. Nah, gambarkan dua objeknya. Ada garis EH, garis itu pakai line. EH. Bidang, BPG, bidang itu pakai plane. B, P, G. Kedudukan garis dan bidangnya ini sejajar. Maka kalau ada garis dan bidang sejajar, langkah mencari jaraknya, kita lihat di sini. Saya kopikan ke Jamboardnya. Langkah pertama, tetapkan sebuah titik pada garis. Pada garis ya. Proyeksikan ke bidang. Udah jadi jaraknya. Ya, yuk kita ikuti. Tetapkan satu titik pada garis. Saya ambil E. Mau Hi juga nggak apa-apa. Proyeksikan ke bidang. Pakai ini. Perpendikular ini. Klik titik yang mau diproyeksikan. Klik proyeksinya kemana? Ke bidang. Ya udah, ke bidangnya. Udah jadi jaraknya. Perjelas titik potongnya. Intersect garis dengan bidang. Jaraknya tinggal dicari. Distance E 1,63.
Di antara 6 soal ini kalian belum bikin limas kayaknya. Jadi meskipun ini bukan jarak dua objek, tapi saya nomor 12 itu jadi dikerjain. Hanya sedikit saya ubah. Ya, limas T, A, B, C, D dengan alas persegi dengan panjang sisi 4 aja, 4 cm dan tinggi limas misalkan 6 cm. Lalu panjang proyeksi PA ke TBD. Oke, ini bukan jarak tapi ini panjang proyeksi. Ya. Ya, kita mau kerjain soal yang nomor 7 ya. Bisa ya? Lanjut ya. Masih ada 7 menit, cukup lah ya. Oke. Bu, Ya, soalnya boleh diposting dulu nggak biar bisa di copy paste? belum saya posting gitu? Oh, Oh, kalau belum. diedit, Oh iya, iya Bu. iya iya. Oke oke. Kasih, Bu. Oke. Udah ya? Udah bisa di-copy ya? Bu, yang nomor 6 tadi jaraknya berapa, Bu? 1,63. Oh iya, udah sama. Makasih, Bu. Ya. Oke, yuk nomor 7. Nomor 7. Ini soalnya. Kita bikin 5 TABCD. Ya. Nah, bikin limas itu sama seperti waktu kita bikin balok waktu itu ya. Nah, kita pakai dulu yang koordinat 2 dimensinya dulu. Ya, kita bikin alasnya dulu di sini. Biar gampang, biar nanti nggak keliru. Poligon, sebetulnya mau regular poligon juga bisa. Ya. Nah, pastikan di sini udah benar. 4 sehingga di sini 16 luasnya. Nah, lalu kalau mau bikin limas, limas dengan tinggi tertentu. Berarti kalian pilih yang ini. Yang ketiga dari atas ya. Sampai ini aktif. Klik alasnya. Lalu masukkan tingginya. Tingginya 6. Oke. Ini limasnya. Kemudian kita sesuaikan namanya. Ini kan FABCD. F-nya kita rename. Jadi T. T. Bu, tadi teh pakai piramid, Bu. Iya, kan limas itu kan piramid. Pakai yang ini nih, masih aktif nih di saya. Terus Klik alasnya, tengahnya, klik alasnya, terus ada keluar kotak, disuruh masukin tingginya. ya bentar, Bu. Bu, kenapa di saya mah ininya, Bu, kayak di alasnya teh kan udah dipencet, Bu. Kayak disuruh nentuin si apa? Tinggi. Si tengah pucuk apa sih tengah tingginya gitu, Bu. Saya ulangi ya, tadi kan udah gini ya. Ini aktif dulu, Iya, Bu. klik alasnya. Iya. Nah, di sini diisi. Nah, ya. Nah, ini kan tingginya. Tingginya mau berapa si limas ini? Klikkan 6. Oke. Oke, bentar, Bu.
Yuk, 3 menit lagi yuk. Nah, kita mau menentukan panjang proyeksi nih. Udah, Ini Bu, udah. Nah, udah ya. Panjang proyeksi ini bukan jarak, tapi nggak apa-apa, sama aja sebetulnya. Sebetulnya karena saya pengen kalian bisa bikin limas saja. Nah, di sini ada TA. Dia bikin TA. TA. Kemudian bidangnya TBD. Bikin bidang. TBD. Nah, ini. Kan yang mau ditanyakan proyeksi. Memproyeksikan garis. Biasanya kan kita memproyeksikan titik. Nah, membuat proyeksi itu ingat, kalau mau memproyeksikan garis ke bidang, ambil 2 titik pada si garisnya. Ya, ujung garisnya kan T sama A, berarti T diproyeksikan ke bidang, karena bidangnya juga melalui T, ya udah jatuhnya kan di sini. Ya kan? Lalu sekarang ujungnya satu lagi adalah si A. A kita proyeksikan ke bidang. Jadi kita pakai perpendicular lagi. Titik A, sini. Nah. Lalu saya bikin perpotongan antara garis sama si bidang. Tuh, di titik E. Udah jadi. Nah, panjang proyeksinya itu ya panjangnya T sampai ke E. Jadi, saya langsung klik distance T ke E. 6. Ternyata itu adalah tinggi limasnya. Sekaligus ini memperjelas apa yang namanya proyeksi garis ke bidang. Karena setelah ini, besok kita akan belajar sudut. Nah, kalian juga harus paham, bisa memproyeksikan garis ke bidang. Oke, berarti beres ya. Tenggatnya kan saya kasihnya besok. Berarti kan tinggal bikin videonya. Kalian mau pilih yang paling gampang, mau yang susah, terserah. Bebas pokoknya. Yang penting ada satu aja videonya. Bu, videonya Ya? harus ada muka kita nggak, Bu? Tidak harus, yang penting ada suara. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Bu. Ya. Minta hasil akhirnya boleh nggak, Bu? Mau double ini di sekolah? Ya, nggak apa-apa, Bu. Nanti saya PC ke Ibu aja, Bu. Bapak, Bu, habis kimia ini kok, Bu, cuman tugas. Ini soalnya yang saya punya ini, karena tadi saya nggak ngopikan ke Word, yang saya punya ini kerjaan di kelas 12-6. Soalnya ada yang berbeda, ada yang sama sih. Tadi yang nomor 6 itu 2,24 ya? Bukan, berarti beda nih soalnya. Oh, yang 1,63 yang terakhir. Ini soalnya agak urutannya beda-beda, Chris. Saya nggak ingat juga. Ya udah, Bu. Ya, apa-apa. pede aja lah, Chris ya. Udah bener lah. Yang penting bikin kubusnya, bikin baloknya ukurannya udah sama. Nggak kayak yang tadi saya lakukan. Kan ada sekali tadi. Agak geser sedikit. Harus di PDF-in nggak, Bu, biar gambarnya nggak ngaclok-ngaclok, Bu? Mau di PDF-in Atau boleh. Word aja? Word boleh. Oke, Tapi PDF kalau di aja. Word Kasih, nanti Bu. emang suka ngaclok-ngaclok gitu ya. Ya biar apa namanya nggak pindah-pindah atau apa, ketika saya lagi buka mau di PDF-in juga nggak apa-apa. Ya, yang penting Bu. ada itu. Ya. Saya yang nomor 3 dapatnya 4,51, Bu. Udah habis waktunya ini. Kalau soalnya pertanyaanmu dijawabnya nggak cuma 1 kata 2 kata nih, sama ya. Oh, oke. Ya. Kayaknya sama kayak yang Ada, Bu. Edward tadi, Bu, udah jawabannya 4,47. Yang benar 4,47 tadi ya. Iya, kayaknya sih saya Tapi salah bener, di Bu, ini 5 kubusnya. sih, Bu. Iya. Emang Ya mungkin tadi kamu bikin proyeksinya titiknya nggak sesuai dengan ini. Iya, Bu. Oke, maafkan ini saya telat 1 menit bilang ke gurunya ya. Sorry. Oke, udah cukup ya. Silakan mulai dari meet-nya. Terima kasih. Selamat siang semua.